Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 golongan A semester 4 akan menjelaskan mengenai disorders of sclera, cornea, iris, and ciliary body. Untuk anggota kelompok 2 yaitu Adiba Filza Yuri Bezlina, ada Ariel Dwi Ariantika, Dwi Ayu Ramadhani, Rani Aleida Wisnu, dan yang terakhir saya Widatul Fuada. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dari mulai H15 yaitu Disorder of Sclera sampai dengan H22. Untuk topik yang pertama, kepada rekannya bertugas, saya persilahkan. Baik, di sini saya mengambil topik H15 yaitu Disorder of Sclera dengan topik subbabnya H15.0 yaitu skleritis. Skleritis berasal dari kata sklero yang artinya sklera dan itis yang artinya peradangan. Skleritis adalah inflamasi jaringan sklera yang dapat menyebabkan nyeri mata dan penurunan penglihatan. Patofisiologi dan penyebab skleritis ini tidak sepenuhnya dipahami. Namun, banyak faktor risiko yang telah diidentifikasi, termasuk penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan penyakit radang usus. Skleritis ini terdapat pada orang dewasa dan lebih sering pada wanita. Untuk klasifikasi skleritis ini ada tiga. Yang pertama, lokasi. Lokasi dari skleritis terdapat di anterior atau posterior. Lalu yang kedua ada tipe peradangan. Yang pertama ada non-nekrotik atau bentuk skleritis yang umum, dan nekrotik yaitu bentuk yang lebih parah dan jarang dari skleritis, di mana terjadi nekrosis atau kematian pada jaringan sklera. Lalu yang ketiga adanya vaskulitis atau tidak. Vaskulitis dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, meningkatkan permeabilitasnya, dan mengganggu aliran darah dari jaringan sklera. Akibatnya, terjadi penumpukan sel darah putih dan protein di sekitar pembuluh darah yang memperparah peradangan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Topik yang kedua yaitu H16, keratitis. Di sini akan menjelaskan tentang H16.3 yaitu interstitial and deep keratitis. Interstitial keratitis adalah peradangan pada stroma kornea yang tidak mengalami ulcerasi tanpa keterlibatan epitel atau endotel. Lalu penyebab utamanya secara umum diketahui adalah karena infeksi atau diperantarai oleh kekebalan tubuh. Patofisiologi dari keratitis interstitial ini adalah tidak diketahui dari beberapa jurnal tidak dijelaskan secara jelas, tetapi akan sangat bervariasi karena dari etiologinya itu ada banyak. Nah, umumnya keratitis interstitial ini adalah akibat dari invasi langsung ke stroma kornea dan reaksi alergi atau imun tubuh terhadap antigen asing. Namun, belum diketahui secara pasti apakah dengan antigen virus akan menunjukkan infeksi yang aktif atau tidak. Nah, etiologi dari bab ini yaitu ada 4, yaitu bakteri yang terdiri dari sifilis, penyakit Lyme, tuberkulosis, kusta, brusellosis, dan
leptospirosis. Untuk etiologi yang kedua yaitu virus, ada herpes viridae atau herpes simplex, ada juga HLTV1, gondongan, campak, vasinia. Lalu yang ketiga yaitu parasit, onchocerciasis, Asantamoeba, leishmaniasis, trypanosomiasis, mikroparidiosis. Dan yang terakhir yaitu imun. Ada sindrom Cogan, sarkoidosis, mikosis, fungiodes, keratitis terkait lensa kontak, lalu benda asing intrakornea, logam berat, penyakit autoimun, misalnya artritis reumatoid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada H17 atau corneal scars and opasitis dan sebabnya H17.0 yaitu adherent leukoma. Adherent leukoma merupakan suatu kondisi di mana terbentuknya sicatrix padat dan putih pada kornea yang melibatkan inkarserasi iris pada bagian posterior lesi dengan adherensi jaringan fibrosa dalam penyembuhannya. Leukoma adherent mengacu pada penggabungan atau penyatuan iris dengan lensa mata yang menyebabkan munculnya opak atau keruh di daerah yang terinfeksi. Patofisiologi dari leukoma adherent yang pertama ada disrupsi kornea. Disrupsi kornea ini adalah istilah medis yang merujuk pada kerusakan atau gangguan pada kornea, lapisan luar yang transparan dari mata yang menutupi iris, pupil, dan lensa. Terjadi akibat adanya disrupsi kornea yang menyebabkan perforasi atau terbentuknya lubang atau celah melalui jaringan tubuh yang normalnya tidak berlubang. Dapat pula terjadi akibat trauma, pasca infeksi ataupun kelainan kongenital seperti anomali Peter. Lalu yang kedua ada trauma. Leukoma adherent umumnya terjadi akibat trauma yang terjadi secara insidental ataupun iatrogenik. Iatrogenik sendiri ini adalah tindakan medis seperti operasi katarak, operasi glaukoma, dan lain-lain. Trauma atau infeksi menghasilkan peradangan pada struktur mata. Peradangan ini menyebabkan zat-zat inflamasi dan reaksi imun tubuh untuk melawan infeksi. Trauma dapat berupa luka tusukan atau benturan keras pada mata, sedangkan infeksi termasuk infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada H18, ada Disorders of Cornea, yang menjelaskan tentang H18.6 keratokonus. Keratokonus adalah kelainan ekstasia kornea yang bersifat progresif tanpa inflamasi dengan penipisan aksial kornea sehingga menimbulkan tonjolan berbentuk kerucut yang menyebabkan astigmatisme irregular, miopia, protrusi, dan gangguan penglihatan. Keratokonus dapat terjadi pada kedua mata namun bersifat asimetris. Patofisiologi keratokonus yang pertama terjadi penipisan kolagen. Proses diawali dengan penipisan kolagen, protein struktural utama dalam kornea. Penipisan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan. Selanjutnya ada deformasi kornea. Penipisan kolagen dapat menyebabkan kornea kehilangan kekuatan struktural sehingga terjadi deformasi. Kornea kemudian akan melengkung dan berbentuk kerucut. Next. Yang ketiga, astigmatisme dan distorsi. Pasien akan mengalami distorsi penglihatan
ketajaman visual yang menurun, serta kesulitan dalam melihat objek dengan jelas. Yang keempat, pembentukan kerucut kornea. Kornea akan terus melengkung dan membentuk kerucut, menyebabkan perubahan yang jelas. Proses ini bersifat progresif dan berlanjut seiring berjalannya waktu. Yang kelima, kerusakan epitel kornea. Perubahan bentuk kornea dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan epitel kornea sehingga dapat memperburuk gejala dan menyebabkan kepekaan mata. Yang keenam, pertumbuhan pembuluh darah dan pembengkakan. Beberapa pasien akan mengalami pertumbuhan pembuluh darah dan pembengkakan pada kornea yang dapat meningkatkan gejala ketidaknyamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada H19 yaitu Disorders of Sclera and Cornea in Disease Classified Elsewhere. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu H19.3 asterik dan M35.0 Bejer, yaitu keratitis and keratoconjunctivitis in other disease classified elsewhere. Keratoconjunctivitis Zika. Keratoconjunctivitis Zika adalah biasanya dikenal sebagai dry eye disease, yaitu penyakit multifaktorial permukaan okuler yang ditandai dengan hilangnya homeostasis lapisan air mata disertai dengan gejala okuler. Logi dari penyakit ini adalah hiperosmolaritas air mata atau kondisi di mana konsentrasi garam dan mineral air mata tinggi yang diinduksi penguapan, sehingga merusak permukaan okuler secara langsung dan memulai peradangan. Siklus selanjutnya adalah tergantung apakah termasuk dalam etiologi DED atau dalam ADDE. Baik, selanjutnya yaitu H20 iridosiklitis. Di sini saya akan menjelaskan H20.0 akut and subakut iridosiklitis. Iridosiklitis sendiri adalah suatu kondisi di mana iris atau bagian mata yang berwarna dan badan siliaris atau ciliary body atau otot dan jaringan yang terlibat dalam pemfokusan mata mengalami peradangan. Iridosiklitis disebut juga uveitis anterior karena peradangan hanya terjadi di bagian tengah mata yang disebut uvea. Uvea sendiri merupakan lapisan yang terdiri dari iris, ciliary body, dan koroid. Penyakit mata uveitis anterior sendiri dapat dibagi lagi menjadi iritis dan siklitis. Untuk gejala iridosiklitis sendiri, yang pertama ada gangguan penglihatan atau buram atau berkabut, floaters, nyeri dan kemerahan pada mata, fotofobia, sensitivitas berlebih terhadap cahaya, sakit kepala, pupil tampak mengecil, dan perubahan warna pada bagian iris mata.
Iridosiklitis akut merupakan bentuk inflamasi atau peradangan pada bagian iris dan badan siliaris mata. Masa terjadinya iridosiklitis akut ini biasanya kurang dari 3 bulan atau rata-rata berkisar sekitar 6 minggu. Dikatakan iridosiklitis kronis jika peradangan terjadi lebih dari 3 bulan. Iridosiklitis rekuren sendiri merupakan iridosiklitis yang sembuh dan sering kambuh kembali. Iridosiklitis dapat memiliki berbagai penyebab yang seperti infeksi, cedera traumatis, kondisi sistemik, dan alergi. Infeksi disebabkan oleh virus herpes simplex, sifilis, tuberkulosis, dan sebagainya. Kondisi sistemik yang menyebabkan iridosiklitis mungkin termasuk spondyloarthropathies seronegatif, rheumatoid arthritis, dan lupus eritematosus sistemik. Sedangkan iridosiklitis itu juga dapat idiopatik. Patofisiologi iridosiklitis sendiri tidak diketahui secara pasti, tetapi yang pertama yaitu trauma. Terdapat kontaminasi mikroba dan retensi puing-puing nekrotik di lokasi trauma akibat respon inflamasi kemerahan pada segmen anterior mata. Lalu yang kedua yaitu infeksi. Imunitas yang dimediasi akan melakukan penghancuran antigen asing yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan, pembuluh, dan sel uvea. Patofisiologi uveitis sendiri yang pertama ada supuratif, terjadi akibat infeksi eksogen dari mikroorganisme piogenik. Hal ini merupakan bagian dari spektrum endophthalmitis atau panophthalmitis dan disebabkan oleh Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, dan Pneumococcus. Pada peradangan supuratif terjadi pengeluaran eksudat purulen dan peningkatan sel polimorfonuklear. Jaringan uveal akan bertambah besar menjadi menebal dan menunjukkan nekrosis dan pembentukan nanah di rongga. Lalu yang kedua, non-supuratif. Peradangan uveitis non-supuratif sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu uveitis granulomatosa dan uveitis non-granulomatosa. Patofisiologi uveitis non-supuratif terbagi menjadi dua, yaitu granulomatosa. Pada uveitis granulomatosa ini terjadi peningkatan infiltrasi oleh limfosit, sel plasma, sel epiteloid, dan sel raksasa yang mengakibatkan pembentukan nodul. Nodul dapat dilihat di perbatasan pupil, seperti nodul Koppe, dan nodul dapat dilihat di bagian belakang kornea. Hal ini dapat diikuti oleh nekrosis, area gliotik dan fibrotik yang mengakibatkan adesi, pembentukan bekas luka, dan pada akhirnya mengakibatkan penghancuran jaringan uveal. Lalu patofisiologi uveitis non-supuratif yang kedua, yaitu non-granulomatosa. Peradangan yang menyebar ditandai dengan dilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, kerusakan penghalang berair darah, peningkatan eksudat, peningkatan infiltrasi oleh limfosit, sel plasma, dan makrofag. Iris akan menjadi bengkak, berwarna seperti lumpur, dan mata akan berair. Lalu dapat terjadi iridoplegia atau kondisi di mana pupil menjadi kecil dan lamban karena pembengkakan pembuluh iris. Infiltrasi eksudat dan limfosit tampak sebagai sel dan menyebar di ruang anterior dan KP di belakang endotelium. Eksudat juga dapat dilihat di segmen posterior dan tampak sebagai sinechiae posterior, di mana iris posterior melekat pada kapsul lensa anterior. Terkadang eksudat dapat menempati tubuh siliaris dan menghasilkan membran siklitik. Perubahan destruktif lebih lanjut bermanifestasi sebagai nekrosis, daerah gliotik dan fibrotik, mengakibatkan adesi, pembentukan bekas luka, dan akhirnya penghancuran jaringan uveal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang H21, yaitu Other Disorders of Iris and Ciliary Body. Di sini kita mengambil H21.0. Hipaema. Hipaema adalah kondisi berkumpulnya darah di ruang antara kornea dan iris sehingga menutupi sebagian besar atau seluruh iris dan pupil yang dapat menghalangi penglihatan. Hipaema merupakan kondisi yang terasa menyakitkan apabila tidak diobati akan menyebabkan permasalahan penglihatan secara permanen. Patofisiologi hipaema.
Yang pertama ada trauma. Penyebab utama hipaema yaitu trauma pada mata seperti cedera atau pukulan yang dapat merusak pembuluh darah. Yang kedua ada pendarahan. Pembuluh darah pecah sehingga menyebabkan pendarahan, kemudian darah mengumpul di ruang depan mata antara kornea dan iris. Yang ketiga ada obstruksi aliran cairan mata. Hipaema menyebabkan obstruksi pada aqueous humor yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular atau tekanan pada mata. Yang keempat, resorpsi dan fibrinolisis. Tubuh akan merespon hipaema dengan melibatkan resorpsi atau penyerapan darah oleh jaringan di mata serta fibrinolisis atau pemecahan bekuan darah oleh enzim. Yang kelima, risiko komplikasi, peningkatan tekanan mata yang signifikan, glaukoma, pembentukan bekuan darah yang menghambat aliran cairan mata, atau kerusakan pada struktur mata lainnya. Patofisiologi hipaema spontan. Yang pertama ada kondisi medis tertentu. Terjadi pada pasien dengan hipertensi, diabetes, retinoblastoma, trombositopenia, hemofilia, anemia, sabit, atau penggunaan obat warfarin dan aspirin, serta adanya iskemia, neovaskularisasi atau abnormalitas vaskular. Yang kedua ada pembuluh darah lemah. Pembuluh darah lemah sehingga pasien rentan mengalami robekan. Yang patofisiologi hipaema pasca operasi intraokular terjadi secara spontan akibat pembentukan jaringan granulasi pada tepi luka dan juga dapat terjadi karena mekanisme trauma akibat kerusakan pembuluh darah uvea dan saat operasi. Baik, selanjutnya ada H22, yaitu Disorders of Iris and Ciliary Body in Disease Classified Elsewhere. H22.1 asterik D86.8 Dejer. Iridocilitis in other disease classified elsewhere. Iridocilitis in sarcoidosis. Sarkoidosis merupakan munculnya kumpulan sel-sel inflamasi yang tersebar di bagian tubuh yang berbeda-beda. Umumnya, penyakit ini muncul di daerah mata, kulit, kelenjar getah bening, dan paru-paru. Penyakit sarkoidosis muncul hingga bertahun-tahun dan bisa menyebabkan organ tubuh yang terkait tidak berfungsi. Sarkoidosis bisa hilang dengan sendirinya, namun pada umumnya kondisi ini tidak bisa diobati. Patofisiologi sarkoidosis. Sarkoidosis belum diketahui secara pasti, namun penyebab sarkoidosis diduga berasal dari akibat organisme penyebab infeksi, faktor debu, dan zat kimia, atau bahkan sumber infeksi lainnya yang memicu sel imun untuk berkumpul dan membentuk pola peradangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.